Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kasih Allah. Kasih adalah atribut Allah. Atribut artinya ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu objek yang dapat menjadi dasar atau menentukan objek tersebut. Tentu kita sudah mengetahui dan hafal tentang ayat yang menyatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi tidak semua orang bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Atau mereka belum merasakan dan mengalaminya. Seperti halnya Rasul Paulus pada saat dia belum percaya tentang kemesiasan Tuhan Yesus. Bahkan dia ingin membunuh pengikut Kristus. Dan Paulus ikut ambil bagian menjatuhkan vonis mati kepada Stefanus. Dapat dikatakan bahwa Paulus belum merasakan atau mengalami kasih Allah. Karena seseorang yang memiliki kasih Allah yang ada dalam dirinya, dia pasti memberi, bukan mengambil milik orang lain, apalagi nyawa orang lain. Allah itu adalah kasih itu sendiri. Dalam bahasa Ibrani juga dapat dilihat bahwa kata kasih mengandung unsur Allah di dalamnya. Kata aheb dalam bahasa Inggris to love, dalam bahasa Indonesia mencintai, terdiri dari 3 huruf Ibrani, Alef, He, dan Bet. Alef dalam aksara Ibrani adalah unsur Allah. Jadi dalam kasih itu ada unsur Allah, termasuk di dalam kasih manusia. Sebuah hubungan kasih itu pasti melahirkan kasih ilahi. Ketika Allah dihadirkan di dalam hubungan itu, Allah menjadi saksi atas hubungan itu. Maka dengan adanya perceraian, permusuhan, dendam, dapat disimpulkan bahwa hubungan itu jauh dari kasih Allah. Kita tahu ada hari kasih sayang yang dinamakan hari Valentine. Ada sebagian kalangan kelompok, baik itu dari kalangan Kristen atau non-Kristen, yang mengharamkan hari Valentine. Karena di hari Valentine, para muda-mudi melakukan hubungan seks bebas. Banyak anak gadis yang merelakan keperawanannya pada hari itu, khususnya orang-orang Kristen. Mereka mengatakan bahwa perayaan hari Valentine itu adalah budaya paganisme untuk menghormati Dewa Juno dalam tradisi Romawi. Valentine itu mengambil nama dari seorang rohaniawan gereja, yaitu Santo Valentine, yang hidup pada tahun 226 sampai 269 Masehi. Hari Valentine diambil dari hari kematian Santo Valentine, itu pada tanggal 14 Februari tahun 269. Santo Valentine hidup pada masa pemerintahan Kaisar Claudius, dan Santo Valentine mati sebagai martir ketika dia menolak untuk menyangkal Tuhan Yesus Kristus di depan Kaisar Claudius. Sebelum dipenggal kepalanya, Santo Valentine memberi mujizat kesembuhan. Ia mengembalikan penglihatan dan pendengaran pada seorang sipir penjara di tempat Santo Valentine di penjara. Menurut tradisi, Santo Valentine dimakamkan di Via Flaminia di luar kota Roma. Tulang-tulang dari jenazah Santo Valentine ini dikumpulkan dan diberikan kepada Paus Gregorius ke-16 pada tahun 1836. Banyak wisatawan yang sekarang berziarah ke gereja pada hari Valentine, di mana peti emas yang berisi tulang-tulang dari Santo Valentine itu diarak-arak dengan sebuah prosesi yang khidmat. Walaupun hari Valentine ini tidak alkitabiah, bukan berarti kita harus mengharapkan hari Valentine. Sebagai seorang Kristen, kita perlu tahu batasan-batasan. Kita tidak boleh membumbui dengan budaya yang ada, dengan tingkah laku yang melanggar firman Tuhan, dan apalagi menjadi batu sandungan.
Hari Valentine meskipun merupakan tradisi, tetapi bisa dijadikan bahwa ini adalah ungkapan dari ciri-ciri Allah atau atribut Allah. Dengan menjunjung tinggi nilai kasih, kita bisa memberi kesaksian kepada dunia tentang kasih yang diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Hari Valentine memang tidak alkitabiah, tapi ingat bahwa Allah telah mengasihi kita. Salib adalah bukti Valentine Allah. Tuhan Yesus memberkati.